Oke, kita lanjutkan dengan konvergensi dan kelengkapan. Ya. Jadi kita sudah membahas kalau X ruang vektor yang dilengkapi dengan norm, ya, itu, ya, jadi ini ruang bernorm. Nah, kita ingin mendefinisikan barisan konvergen, ya. Jadi seperti kita ketahui di R kita bicara tentang barisan karena banyak unsur-unsur yang tidak bisa kita tulis secara eksak, tetapi kita akan menggunakan barisan bilangan rasional yang menuju ke bilangan real yang tidak bisa dituliskan secara lengkap. Ya. Nah, di sini kita ingin mendefinisikan barisan konvergen. Ya. Jadi barisan konvergen, barisan Xn di X disebut konvergen ke X0 jika untuk setiap epsilon positif ada N besar asli, demikian sehingga setiap N kecil yang lebih besar dari N besar, jadi perhatikan kalimatnya ya, N kecil lebih besar dari N besar, maka norm dari Xn dikurangi X0 itu terhadap X lebih kecil epsilon. Nah, tidak usah terlalu pusing dengan definisi ini, kita bisa membacanya melalui barisan bilangan real. Ya, jadi kalau saya punya barisan Xn itu di X, ya, dan X0 itu di X juga tentunya ini. Ya. Nah, perhatikan bahwa ini sekarang adalah barisan bilangan real. Ya, jadi persis seperti yang sudah kita pelajari di S1, barisan bilangan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa Xn itu konvergen ke X0 di X jika dan hanya jika limit dari N menuju tak hingga norm dari Xn min X0 itu haruslah 0. Ya. Jadi buktinya pada dasarnya sama dengan ini saja. Oke. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan konvergensi. Nah, kita lihat contohnya. X-nya adalah R2, normnya kita lihat norm P saja, ya, yaitu harga mutlak X1 pangkat P plus X2 pangkat P pangkat seper P. Dan kita sudah melihat bahwa dua komponen ini bisa kita lanjutkan sampai N komponen. Nah, perhatikan sekarang kalau saya punya barisan di X dan Xn-nya konvergen ke X0 di R2. Ya, jadi sebetulnya saya cukup memperlihatkan suatu pertidaksamaannya ya, tapi mungkin untuk permulaan ambil epsilon positif, ada N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, harga dari akar Xn, nah ini komponennya saya tulis 1, ini komponen 1 kuadrat gitu, plus
xn2 min x02 kuadrat, kok kuadrat ya, karena kita mau pakai P, tidak masalah sebetulnya. Ini lebih kecil dari epsilon. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa tentu dia akan lebih besar kalau saya hanya mengambil satu komponen saja. 0 gitu. Ya, dan kita dengan mudah bisa melihat bahwa angka 1 ini bisa kita ganti dengan 2. Jadi kalau ini lebih kecil dari epsilon, maka ini lebih kecil dari epsilon. Jadi selanjutnya nanti saya hanya cukup menuliskan hal-hal seperti ini saja. Ya, jadi kalau ini kecil, ya ini kecil. Ya. Nah, kita apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika xn itu barisan, ya saya tekankan sekali lagi dulu di x, dan xn itu konvergen ke x0 di R2, maka setiap komponennya dari xn membentuk barisan di R, ya, di bilangan real, karena tadi R2, dan masing-masing akan konvergen ke komponen dari X0. Ya. Jadi mungkin tulis singkatnya xn konvergen ke x0 di R2, maka xn. Nah, saya tadi berjanji sebetulnya ingin ini menggunakan J, ya. Karena N itu nanti dipakai untuk Rn gitu. XJ gitu. Komponen ke K, dia akan konvergen ke X0K, K dari 1, 2. Gitu. Dan kita sudah melihat bahwa sebetulnya dua komponen itu tidak masalah. Kita bisa lanjutkan sampai N. Nah, itu ya. N yang mau saya pakai untuk banyak dimensi gitu. Ya, untuk J menuju ke Taingga. Oke. Nah, sekarang sebaliknya. Jadi ada barisan XJ1 konvergen ke X01. XJ2 konvergen ke X02. Ya, dan nah, perhatikan bahwa akar dari XJ1 min X01 pangkat T plus XJ2 min X02 kurang panjang P pangkat P di sini. Tentu saja ini lebih kecil dari, terlalu panjang sekarang. Mungkin lebih enak begini ya. Lebih enak. Pangkat seper P lebih kecil dari kalau ini saya jumlah. Ya. X01 plus XJ2 min X02 gitu. Ya. Nah, kalau ini konvergen artinya ini menuju 0, ini menuju 0, maka keseluruhannya juga menuju 0.
Ya, jadi sebaliknya, kalau masing-masing komponen konvergen, ya, mungkin tidak perlu saya tulis lagi, kalau masing-masing konvergen, maka barisan XJ itu akan konvergen ke X0 di R2 dengan norm P tadi. Ya. Nah, dapat kita lihat sekarang ingin diperluas untuk di LP. Ya, di LP. Jadi sekali lagi, kalau XN itu XJ barisan di LP dan XJ konvergen ke X0 di LP juga. Ya, perhatikan bahwa norm dari XJ min X0 itu P itu adalah sigma dari XJK min X0K pangkat P di sini adalah apa namanya, jumlah 2 kali ya, jumlah 2 kali. Jadi mungkin saya tulis 2 kali. Sigma J dari 1 sampai tak hingga, sigma K dari 1, salah, maaf ya, salah ya. Oke, jadi ini hanya sampai K kali ya. Sigma XJK min X0K pangkat P terhadap K. Pangkat ya, tak hingga pangkat P. Pangkat seper P. Ya. Nah, ini tentu lebih besar dari kalau saya hanya mengambil satu unsur saja, yaitu XJ, katakanlah K minus X0K. Ya, jadi perhatikan bahwa unsur komponen dari XJ itu sekarang tak hingga banyaknya juga, karena dia juga barisan ya. Jadi XJ ini sendiri adalah barisan gitu. Oke. Nah, ini untuk setiap K dari 1, 2 sampai tak hingga. Nah, mudah dilihat dari pertidaksamaan ini bahwa setiap komponennya merupakan barisan bilangan real yang konvergen juga, ya. Dan konvergennya ke komponennya dari X0 itu. Oke. Nah, tapi di dalam kasus ini tidak seperti di dimensi hingga ya. Dalam hal ini, dalam hal sebaliknya, tidak sama dengan kasus dimensi hingga. Ya. Jadi mudah dilihat bahwa kalau kita punya barisan XN, XJ ya, XJ di LP, yaitu katakanlah barisannya baris suku per 1 itu adalah 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. X2
0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Ya. X3, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa setiap komponennya ini tentu 1, 0 terus. Ya, jadi di sini X1 itu hanya 1 pada komponen 1, X2 hanya 2 pada komponen 2, X3 hanya 1 pada komponen ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini isinya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ya. Komponen di sini mungkin 0, 0, 0, 0 berhingga 1, terus 0 lagi, seterusnya. Ya, jadi kita perhatikan bahwa ini setiap komponen konvergen ke 0. Tetapi ya, harga dari xj dikurangi vektor 0, ya, itu selalu hanya isinya 1, ya. Jadi ini selalu 1. Dengan demikian limit dari xj itu j menuju tak hingga itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi berbeda dengan dimensi hingga. Pada dimensi hingga, kalau komponennya itu merupakan barisan yang konvergen, dia sendiri akan konvergen. Tetapi di sini tidak. Ya. Di dimensi tak hingga, kekonvergenan dari komponen tidak menjamin tentang kekonvergenan barisan itu sendiri. Oke. Nah, hal yang berikutnya perlu kita bahas adalah kelengkapan. Tapi saya akan membuat di video berikutnya.